Yusarsif pun segera masuk ke dalam kamar Akhnatun sambil membawa makanan yang membuat Akhnatun merasa kaget. Dari mana Yusarsif tahu jika sekarang Akhnatun merasa sangat lapar? Yusarsif mengatakan jika malam ini adalah awal masa paceklik di Mesir dengan ditandai rasa lapar yang tiba-tiba menimpa Akhnatun. Akhnatun pun segera menyantap hidangan yang telah disiapkan dan Yusarsif menjelaskan bahwa ini adalah awal dari 7 tahun yang akan dilalui Mesir dalam masa paceklik. Dia meminta agar semua warga mulai besok harus berhemat dan para petani untuk menyetop penanaman gandum karena tidak akan ada hujan yang turun di Mesir. Akhnatun lalu menanyakan kepada Yusarsif bagaimana cara menyampaikan awal masa paceklik ini ke seluruh warga Mesir. Yusarsif menjelaskan bahwa para warga akan tahu sendiri melalui keringnya tanah dan tak adanya hujan serta dicabutnya perintah untuk bercocok tanam. Dia juga memerintahkan untuk segera melaksanakan rencananya tentang pembedaan antara orang kaya dan orang miskin saat masa paceklik, karena saat masa itu mereka harus tahu siapa yang membutuhkan gandum secara gratis dan siapa yang harus membayar untuk mendapatkan gandum. Keesokan harinya seluruh warga Mesir menceritakan jika semalam mereka terbangun dari tidur dan merasakan lapar yang tiba-tiba. Mereka juga merasa bahwa seluruh warga Mesir mengalami hal yang serupa. Pendeta Kimuni yang mendengar berita bahwa seluruh warga Mesir merasa kelaparan dan mengeringnya seluruh tanaman di Mesir mengatakan kepada Anik Mahu jika ini adalah tanda awal masa paceklik. Para pendeta mengungkapkan jika ini persis apa yang dikatakan oleh Yusarsif jika masa paceklik akan datang setelah 7 tahun masa subur. Anik Mahu lalu menyuruh agar semua pendeta untuk berhati-hati dalam berbicara dan menyuruh agar mereka menyimpan cadangan gandum untuk setahun. Karena menurut Anik Mahu paceklik belum tentu terjadi selama setahun ke depan. Dan memang jika ada masa paceklik mereka masih bisa mengulur waktu selama 1 tahun itu. Padiamun lalu mengungkapkan kenapa Yusarsif tidak memberitahu cara menyimpan gandum dengan tangkainya kepada semua agar para pendeta bisa membangun lumbung juga dan menyimpannya sendiri. Di sini Anik Mahu juga mengakui kehebatan Yusarsif dan Tuhannya karena bisa menangani masalah negara dari penyimpanan gandum sampai menakwilkan mimpi yang terjadi saat ini. Dia pun akan merencanakan sesuatu jika memang akan terjadi paceklik nantinya karena Anik Mahu tidak akan menganggap remeh musuh yang hebat seperti Yusarsif. Masa paceklik yang sudah melanda Mesir membuat Yusarsif semakin sering mengunjungi lumbung gandum untuk melihat kondisi para pembeli gandum. Sesampainya di sana dia disambut gembira oleh para warga yang sedang mengantri untuk membeli. Yusarsif juga memerintahkan untuk menggunakan lumbung tahun pertama, karena jika tidak digunakan sekarang maka gandumnya akan segera rusak. Sementara itu Zulaikha yang mengetahui jika Yusarsif ada di lumbung gandum segera menuju ke sana. Sesampainya di sana dia malah bersembunyi di balik pelayannya, yang padahal Yusarsif sempat berhenti karena melihat sosok wanita yang ada di dalam mimpinya. Pelayannya pun lalu menanyakan kenapa Zulaikha bersembunyi. Ternyata Zulaikha tidak percaya diri karena dengan wajah jelek dan tuanya dia akan malu jika di hadapan Yusarsif. Ia ke sana hanya sekedar ingin melihat sosok Yusarsif saja. Sementara itu di Kanaan, Yakub kembali bertemu dengan kafilah yang waktu itu bertemu dengan Yusarsif. Yakub kembali menanyakan kepadanya apakah sudah mendengar kabar dari anaknya Yusuf. Kafilah itu mengungkapkan bahwa berkali-kali dia menanyakan tentang Yusuf di India dan Hijaz, tapi tak ada sama sekali yang mengenalnya. Yakub merasa entah mengapa ia berpikir Yusuf ada di Mesir sejak kafilah itu menyampaikan pesan dari seorang pemuda dari sana. Kafilah itu juga menceritakan bahwa sekarang di Mesir sedang dilanda paceklik dan untungnya sang bendahara Mesir yang bernama Yusarsif bisa mengatasi masalah itu karena cadangan gandumnya yang banyak. Setelah mendengar nama Yusarsif, Yakub mengatakan jika nama itu mirip sekali dengan nama Yusuf. Akan tetapi Benyamin berpikir bagaimana mungkin Yusuf kakaknya menjadi seorang bendahara di negeri Mesir. Setelah tahu jika Mesir dilanda paceklik, Yakub pun segera menyuruh Benyamin untuk berhemat bahan makanan karena kemungkinan besar Kanaan juga akan dilanda paceklik. Terlihat sungai Nil yang dulunya dialiri banyak sekali air sekarang terlihat sangat kering dan hanya menyisakan sedikit saja air di sana. Hal itu membuat beberapa warga sedikit tidak percaya jika sungai terbesar di negeri mereka benar-benar mengering. Sementara itu para pendeta sangat merasa kesal karena sekarang Yusarsif
berhasil menarik simpati kalangan orang miskin, bahkan kalangan pejabat Mesir. Anik Mahu semakin khawatir karena sedikit demi sedikit Yusarsif mampu menyingkirkan lawan-lawannya tanpa menggunakan kekerasan sedikit pun. Salah satu pendeta lalu mengungkapkan bahwa 1 tahun sudah berlalu dan masa paceklik terus berlanjut. Jika mereka tidak membeli gandum, maka mereka tidak akan bisa makan. Anik Mahu mengatakan bahwa hal itu tidak usah dikhawatirkan karena mereka mempunyai harta yang sangat banyak di kuil untuk membeli gandum nantinya. Para pendeta pun segera pergi ke lumbung untuk membeli gandum. Akan tetapi mereka sangat kaget karena harga yang diberikan ke para pendeta adalah 3 kali lipat dari harga para penduduk lain. Hal itu karena para pendeta dianggap sebagai orang kaya berbeda dengan para warga yang lainnya. Para pendeta pun mengungkapkan jika semua yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari Amun. Namun dengan nada menyindir, petugas berkata bahwa semua berkah ini datang dari Tuhan Yang Maha Esa dan Yusarsif, bukan dari Amun, yang bahkan tidak bisa menyenangkan perut para pendetanya. Setelah dipermalukan lagi, para pendeta pun akhirnya pergi dan tidak jadi untuk membeli gandumnya. Setelah itu terlihat para pelayan Zulaikha meminta gandum secara gratis kepada petugas. Namun setelah petugas melihat catatan, mereka bertiga adalah budak dari Zulaikha dan Zulaikha lah yang bertanggung jawab untuk membeli gandum. Mereka tidak berhak untuk meminta gandum secara gratis. Jika memang mereka mau minta secara gratis, maka Zulaikha harus memerdekakan mereka semua. Karena peraturan mengatakan jika budak yang merdeka akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan budak yang bertuan akan ditanggung oleh majikannya. Tapi karena petugas itu merasa kasihan, akhirnya mereka bertiga diberi sedikit gandum untuk beberapa hari saja. Para pendeta yang telah dibuat malu menemui Anik Mahu dan mengungkapkan semuanya jika harga gandum untuk mereka sangat mahal. Anik Mahu pun berpikir jika dia menjadi Yusarsif, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada semua musuhnya. Akan tetapi Anik Mahu akan berusaha berbicara dengan Akhnatun dan akan meminta gandum secara gratis untuk kuil atau memberikan harga yang murah kepada para pendeta. Anik Mahu juga berpikir jika sekarang iman rakyat kepada Amun sudah tidak seperti dulu lagi karena bisa dilihat dari kunjungan kuil yang mulai sedikit dan hanya beberapa saat saja. Kemudian di istana Zulaikha yang mengetahui persyaratan untuk gandum gratis yang diberikan kepada budak yang merdeka, akhirnya ia memerdekakan semua pelayannya yang tersisa di istananya dan mengusir mereka semua dari sana. سوف أشتغل. تطردي خدامك أرجوك. هذا كاف. هيا زليخة. لا يمكن لنا أن نتركك وحيدة هنا. Pada akhirnya para pendeta mendatangi Akhnatun dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap peraturan yang diberikan oleh Yusarsif jika para pendeta harus membeli gandum dengan harga yang mahal. Mereka berdalih bahwa mereka adalah para abdi rakyat yang tak pantas untuk diberikan harga yang mahal. Sang ratu pun mengungkapkan bukankah harta Amun sangat banyak dan harta itu bisa digunakan sewaktu-waktu. Yusarsif juga mengatakan jika pemerintah tidak memaksa para pendeta untuk membeli gandum di lumbungnya, dia membebaskan para pendeta untuk membeli gandum di mana saja, bahkan di negeri tetangga. Anik Mahu yang mendengar perkataan itu pun mulai berpikir dan pada akhirnya mereka semua pergi dari istana dengan rasa malu yang luar biasa. Yusarsif lalu mengungkapkan kepada Anik Mahu jika para pendeta akan membeli gandum dari pemerintah nantinya. Karena mereka tidak tahu jika para negeri tetangga juga sedang mengalami paceklik sama seperti yang dialami Mesir. Yusarsif juga teringat dengan Kanaan yang juga sekarang pasti mengalami paceklik. Para pendeta tidak berhenti berusaha untuk mendapatkan gandum. Setelah mengetahui jika negeri lain juga dilanda paceklik, akhirnya para pendeta mendekati Ibu Suri untuk segera membujuk Akhnatun agar Akhnatun mau memberikan gandum kepada kuil atau memberikan harga yang murah kepada mereka. Ibu Suri pun mendatangi Akhnatun dan marah-marah di hadapannya karena telah membuat para pendeta menderita dan mengancam jika mereka semua pasti akan dikutuk oleh Amun. Akan tetapi Akhnatun tidak memperdulikan semua perkataan dari ibunya itu dan menyuruh pelayan agar segera membawa pergi Ibu Suri. Setelah kejadian itu Akhnatun pun berpikir pasti para pendeta kembali menghasut ibunya dan mulai saat ini Ibu Suri harus selalu diawasi dan para pendeta tidak boleh untuk berhubungan dengannya. Para pendeta lalu melaporkan kepada Anik Mahu jika usaha mereka mendapatkan gandum dari negeri lain sudah sirna karena di sana juga dilanda paceklik seperti Mesir. Usaha untuk membujuk Ibu Suri pun gagal karena Akhnatun tidak menghiraukan ibunya sendiri. Pada akhirnya